Sebenarnya udah dulu kan mau kupal tapi bang gue iseng kupak ada. Asik. Keren. Oke, halo guys. Kali ini kita akan kembali di video podcast. Kali ini kita kedatangan teman yang sangat-sangat langka ya. Ternyata di Toraja ada orang yang dari daerah yang jauh datang sekolah. Salah satunya dari Papua. Yang ini berasal dari Morowali. Oke, langsung saja. Bro, bisa perkenalkan diri? Ya, namanya siapa? Nama saya Awal. Awal ya? Iya, Awal. Bukan Akhir? Bukan. Oh, oke. Kalau yang di sana? Nama saya Saga. Saga ya. Oh, ini anak gantengnya katanya di Morowali. Iya. Kita mau cerita-cerita dulu nih dengan santai. Kira-kira kenapa sih kalian mau datang ke Toraja? Jauh-jauh tinggalkan daerahnya mau memilih untuk sekolah di Toraja. Kalau dari saya memang sudah dari kecil saya memang ini kayak jiwa-jiwa perantau itu tinggi gitu Pak. Jiwa-jiwa perantau ya. Iya, jadi kayak ingin mencari sesuatu yang baru, terus kayak menambah pengalaman. Jadi kan seperti sekarang kan saya sudah beberapa daerah yang sudah saya tempati, termasuk salah satunya Toraja, dan di sini juga banyak sekali yang saya pelajari, termasuk pergi ikut acara orang mati. Kan kalau di tempat saya kan kalau orang mati dikubur. Oh, langsung dikubur. Tapi kalau di sini mungkin di goa ya Pak. Iya, di liang-liang. Iya, Jadi awal orang Papua asli kan? Asli Pak. Papua asli, lahir di Papua. Lahir di Papua. SD di mana? SD di Puncak Jaya. Di Puncak Jaya, Papua. Iya, Kemudian SMP? SMP sempat di Nabire, cuman semester 1. Ya. Nah, setelah itu semester selanjutnya lanjut di Batam. Wow, habis dari SMP di Batam, datang ke Toraja Datang SMA. ke Toraja, iya. Di mana? Di SMA? Kristen Barana. SMA Kristen Barana. Nah, lanjut ini. Kalau saya juga sama kayak Awal, pindah-pindah. Pindah-pindah dari mana saja? Awalnya dari Palu, SD Wow. di Palu. Terus SMP juga di Poso. Wow, Terus SMA-nya datang ke sini. datang Palu, Poso, Toraja. Ya. Nah, kebetulan karena kita topiknya ini tentang Toraja, apa saja yang sudah kamu dapat di Toraja? Kalau yang saya dapat Toraja itu, kalau di SMA Kristen Barana kan ya teman baru. Teman. Terus budayanya juga. Budayanya. Kayak yang dibilang Awal tadi, cara pemakamannya beda sama yang di Morowali. Oh, jadi lebih ini ya, fokus ke pemakaman di Iya. Toraja yang ternyata memang unik dan beda dari tempat yang lain. Iya. Biasa tidak kalau di Toraja pergi jalan-jalan ke objek wisata? Kalau untuk sekarang tidak, Tidak, karena corona ya. karena corona. Nah, tapi kalau awal biasa jalan. Iya. Atau pernah? Pernah Pak. Pernah. Di mana saja? Yang sudah saya lalui salah satunya seperti di Burake. Oh, Burake, patung Tuhan Yesus. Iya, patung Tuhan Oke. Yesus. Terus di Negeri di Atas Awan. Lolai. Ya, Lolai. Nah. Nah, terus apa namanya? Saya juga pernah ke Sesian. Kemudian, karena sudah 3 tahun di Toraja, bisa tidak bahasa Toraja? Satu kalimat dalam bahasa Toraja. Kalau dari saya, talam kumande. Tak lomo kumande, artinya pergi miki Pergi makan. miki, iya. Nah, ini awal. Bahasa Toraja dulu awal. Sebenarnya udah dulu kan mau kupal tapi bang gue iseng kupak ada. Asik. Keren. Ini orang Papua tapi sudah menjadi ini. Sudah fasih bahasa Toraja dia. Ya. Biasa orang-orang di sini bukan di sini sih tapi di tempat saya tinggal. Orang tua angkat. Orang tua ya. angkat. Di situ mereka kalau panggil saya itu maksudnya gimana ya? Pokoknya kesehariannya di sana itu jarang sekali pakai bahasa Indonesia. Pakai bahasa Toraja. Toraja semua, makanya saya juga cepat Mengerti ya. mengerti. Oke. Tak lomo kumande. Makasih aku mereka komande. Oke, makasih mau kamera komande. Sudah mika kalian Iya. makan. Nah, coba kita mau tes ya, kita mau pakai bahasa Toraja dulu di sini. Oke. Saga den mereka cewekmu. Tai. Tae. Den ni kau awal den mau cewekmu. Sebenarnya budak Pak, tapi baru susi le. Te tahu no kak tahu le. Iya, no kata soba anak melotong dah. No rasis. Ya, mau hitam mau putih kita sama Iya, saja. saudara. Oke, jadi ternyata mereka sudah paham sekali. Jadi jangan sampai kalau kalian lihat ini awal, lihat Saga, nah ini bukan orang Toraja, kalian pakai bahasa Toraja, hati-hati, mereka sudah paham ini pasti sekali. Nah, kalau logat Toraja yang khas menurut kalian apa? Ya kan kalau kita di Makassar kan beda logatnya, ya kan? Datang ke Toraja beda lagi gitu. Kalau saya waktu pertama ke sini
itu yang pas kalimat pertama aku dengar, apa namanya, jangan mau ke situ, jangan mau pergi ke situ, kayak bagaimana ya, kayak jangan jangan pi, itu aku kira kayak sesuatu yang di apa namanya, apa ya, kayak kukira kayak panggil bapak atau mama begitu, padahal itu sudah logat di situ memang. Di sini juga kebanyakan pakai ini ya, pakai nak. Enggak mau nak saya. Enggak mau nak saya begitu. Akhirnya kebiasaan. Padahal harusnya saya tidak mau seperti itu. Nah, kita enggak mau nak saya. Ya, kalau Saga sudah bisa juga logat-logat Toraja. Kalau dari saya ya bisa sedikit. Bisa sedikit ya. Ya asalkan sesama dengan teman yang Toraja lain. Teman Toraja yang lain. Tapi kira-kira menurut kalian, selama kalian hidup dan bergaul sesama orang Toraja, menurut kalian bagaimana sih orang-orang Toraja itu? Apakah baik atau bagaimana? Kalau dari saya dulu ya Pak, menurut saya sih selama saya merantau memang Toraja yang the best lah Pak. Toraja the best lah, dengar itu teman-teman, ternyata Toraja the best. Nah Saga? Kalau saya selama saya pindah-pindah juga kayak awal, kalau di Toraja ini kalau dilihat dari luarnya keras-keras orangnya, tapi hatinya itu baik sekali. Asik. Ternyata menurut Saga seperti itu orang Toraja mungkin kelihatan kayak sangar, gaya-gaya preman, tapi ternyata mereka lembut. Orang Toraja memang baik-baik. Sama saya kayak orang Toraja juga kan, baik sekali. Rendah hati, ganteng-ganteng juga. Tadi awal kan bilang orang Toraja itu the best. Nah, the best apanya ini? The best itu saya suka dari cara gayanya bicara, terus apa namanya, logatnya juga kayak bagaimana ya, pokoknya kayak sambil kayak ada semacam dia berbicara sambil membuat gerakan, jadi kayak kita tahu berarti dia mau ke ini. Walaupun sebenarnya kita enggak paham apa sebenarnya dia bicarakan, tapi karena dia pakai gerakan kita bisa tebak. Iya benar gitu Pak. Terakhir video kita, kira-kira bisa satu pesan buat untuk ini orang-orang Toraja? Satu pesan buat orang-orang Toraja, semoga di antara kita jangan ada lagi yang namanya rasisme. Terus semoga kita bisa tetap selalu menjalani pokoknya hari-hari pekerjaan kita, apa yang kita kerjakan tuh semua bisa jalan dengan baik. Dan juga saya sebagai orang Papua memohon maaf karena seperti yang kita lihat sendiri kan di Papua sekarang sudah banyak kacau. Jadi banyak juga orang Toraja yang di sana. Jadi saya sebagai orang Papua mohon maaf dengan sebesar-besarnya. Jadi buat orang-orang saudara-saudara saya yang di Toraja, sekali lagi saya minta maaf dengan sebesar-besarnya. Ya ini perlu juga buat teman-teman, jangan sampai kita karena ada kelakuan dari oknum-oknum tertentu kita menyamakan ratakan. Awal ini orangnya baik hati sekali ya. Dan seperti yang mungkin orang-orang pikir bahwa orang Papua itu seperti enggak semuanya. Jangan suka menjudge seseorang ya. Kami sudah ini kenalan dengan Awal dari tahun berapa ya Bapak masuk di sini? Tahun 2020. Ya, 20. Sekarang 2022. Nah, ternyata dia sosoknya bagus, dia rajin juga ya. Aktif di kegiatan-kegiatan. Kalau Saga, satu pesan buat orang Toraja. Kalau pesan dari saya, tetap rendah hati dan jangan pantang menyerah. Oke, mantap. Kita mau coba jargon orang Toraja. Torayakan.